Itu kira-kira beratnya berapa ya guys? Segini nih. Kalau yang udah tahu mungkin boleh kasih kesempatan temennya buat menebak-nebak dulu. Enteng kayaknya. Maksudnya dalam Jawabnya mesti dalam gram gitu. kilogram. Mana lagi tadi aku air? Oh, oke. Aku isi beneran deh supaya Visualisasinya dapat ya, Chan. iya. Auto house. Berarti dalam gram gitu, Chen. Boleh. 300 kali 300. Terus ada tebakan lain? Stevenson 450. Oke. Ada yang lain lagi guys? 1 kilo. Sama gelas-gelasnya apa gimana? 200. Sama tangannya kali nimbangnya begini. Apa orang-orangnya juga naik timbangan? Berapa Mania? Udah open mic nih. Oh, beratnya. Berat apanya sih, gelas sama isinya gitu? Iya. Jadi a glass of water ini berapa beratnya? 200 kata Mania. Oke. Yang lain guys? 250. Oh, Marcel Ciwina. Apa udah tahu nih kayaknya, jadi nggak jawab. Oke, nggak apa-apa. Ya udah. Jawabannya so far salah semua. Ada yang tahu nggak? Boleh bantu aku kasih clue-nya? Nggak tahu, Jen. Beneran? Bener deh tadi. Oke. Tergantung Seberapa lama aku pegang gelas ini guys. Jadi sebetulnya isi dari gelas ini, airnya seberapa banyak pun atau bobot gelas ini seberapa pun, itu sebenarnya nggak mempengaruhi, nggak merubah berat yang aku maksud ini. Jadi kalau misalnya nih aku angkat gelas ini 1 menit atau cuma sebentar, itu mungkin tangan aku masih kuat ya, masih berasa ringan ya. Tapi kalau misalnya aku angkat ini 1 jam, mungkin udah agak pegel-pegel ya. Kayak misalnya kita lagi olahraga kan, mungkin tangan lengan kita angkat-angkat kayak gini pegel ya, udah berasa berat ya, lumayan berat. Nah apalagi kalau aku angkat gelas ini seharian guys, jadi tangan aku pasti kan udah ngerasa kayak mati rasa, terus berat banget, bener-bener ngangkat gelas yang tadinya seringan ini, itu dengan durasi waktu yang sehari gitu, pasti berat banget. Nah, kenapa aku bawain materi ini? Mungkin beberapa dari kalian udah tahu banget ya, tadi Kak Gera juga udah bantu jawab. Nah, jadi kayak ibaratnya gelas ini atau air ini itu adalah depresi, terus masalah di hidup kita, terus mungkin kalau di dalam bisnis ini itu kayak rejection, semua pokoknya masalah yang negatif-negatif itu, kalau kita bawa itu terus, misalnya ya, kalau kita pikirin itu terus, kalau misalnya itu hanya terlintas gitu ya, hanya terlintas sebentar, mungkin nggak masalah buat aktivitas kita, buat mental kita gitu. Tapi coba kita pikirin itu terus, pikirin negativity itu terus dalam 1 jam gitu ya. Pasti kan lumayan mengganggu, udah lumayan sakit hati, mungkin ngebayangin, oh kemarin aku ditolak, terus mungkin, oh orang tua aku tuh nggak setuju loh aku di sini gitu. Itu mungkin lumayan sakit hati. Habis itu kalau misalnya nih, gimana kalau masalah-masalah itu, atau tadi diibaratkan air di dalam gelas itu ya, gimana kalau masalah-masalah itu kita bawa terus nih seharian. Jadi all day long kita tuh mikirin itu gitu. Pasti kan jadi kayak hati kita sakit, terus udah gitu ini juga ya mempengaruhi mindset kita gitu. Jadi kalau misalnya kita aktivitas tuh harus fokus, karena mikirin itu mungkin jadi buyar. Terus ada lagi mungkin kalau misalnya terlalu mikirin rejection, mungkin kita di bisnis ini bisa aja kapanpun tiba-tiba mundur gitu ya, karena nggak tahan gitu sama beratnya. Jadi intinya apa ya, kita itu harus bisa kontrol kapan kita taruh gelas itu gitu, kapan kita harus menaruh gelas itu. Jadi
ibaratnya kalau misalnya masalah itu adalah gelas itu, kita harus bisa kontrol kapan kita nggak boleh mikirin itu. Jadi kita harus buang jauh-jauh dulu nih negativity, terus misalnya kayak contohnya depresi, terus kecewa karena rejection, udah gitu mungkin tidak didukung orang sekitar di sini, atau mungkin ada yang ngatain kita gitu, oh ngapain sih jadi agent gitu-gitu. Nah itu tuh sebenarnya kalau kita bawa terus dalam aktivitas dan lain-lain sehari-hari, itu tuh malah memberatkan kita loh guys gitu. Jadi intinya adalah seberapa besar masalah, seberapa kecil masalah yang kita hadapin itu, kalau kita bawa terus, itu tuh efeknya bisa gede banget gitu. Efek negatifnya tuh bisa gede banget. Jadi sekecil apapun masalahnya, please singkirin dulu, apalagi di bisnis ini. Jadi bener-bener kita nggak terganggu lah sama masalah-masalah itu gitu. Gitu aja, Ci, Koko, dan semuanya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Luar biasa. Semalam mimpi itu ya, Chen? Pagi, Lagi. Claudia. Sebenarnya aku juga butuh dimotivasi ya. Jadi sebenarnya hari ini aku mau kasih lihat video motivasi sih. Video motivasi dari orang yang memang sudah profesional dalam memotivasi orang-orang. Jadi aku mau share screen. Ya, udah bisa, udah di-open. Oke. Semoga ini sih memberikan semangat ya waktu aku nonton. Semoga juga semangat yang aku rasain tertransfer ke teman-teman semua. Udah kan ya? Perlu. Bumi akan kering tanpa hujan. Begitu juga dengan hidup, tidaklah lengkap tanpa tujuan. Tidak ada yang salah untuk berfantasi sebab setiap orang bebas untuk bermimpi. Mimpi, mimpi, dan mimpi. Mungkin kamu sudah bosan mendengar kata mimpi. Bosan karena kamu pernah dikecewakan. Buat apa bermimpi tinggi-tinggi? Toh itu tidak akan pernah terjadi. Memang mimpi berbeda dengan kenyataan. Tapi antara mimpi dan kenyataan ada sebuah jalan. Dan hari ini saya ingin bilang bahwa nasib itu bisa diubah, kesempatan masih terbuka, dan mimpi itu bisa menjadi nyata. Tapi semua itu tergantung dari satu pertanyaan. Apakah kamu bisa? Saya pasti bisa. Dan saya ingin kamu ingat akan kata-kata itu. Saya pasti bisa. Pikirkan sebuah mimpi yang ingin kamu nikmati di masa depan nanti. Entah itu punya kendaraan pribadi atau jalan-jalan ke luar negeri, membuka usaha atau membangun keluarga kecil bahagia. Apapun itu semua bisa, asalkan kamu gigih dan terus berusaha. Memang semua itu tidaklah gampang. Bisa jadi mimpimu dihina orang, bisa jadi mimpimu ditentang. Tapi di saat semua orang memandang kamu dengan sebelah mata, di saat semua orang meremehkanmu, pesimis dan tertawa, saya ingin kamu percaya. Saya pasti bisa. Kamu pasti bisa. Bukan hanya menjadi seorang pemimpi, tapi menjadi seorang pemenang yang berhasil mewujudkan visi. Kamu pasti bisa bukan hanya berkata-kata, tapi juga berkarya, memberikan bukti nyata. Memang semua itu tidaklah mudah, tapi itulah yang membuat kamu juara. Ketika kamu memberanikan diri untuk melangkah dan mengambil tindakan, kamu akan menemui kesulitan, tantangan, rintangan, godaan, cobaan. Ketika kamu menemui semua itu lalu mengeluh, kamu akan menjadi lemah dan terjatuh. Ketika kamu terjatuh, semua jalan terasa buntu, semua harapan pun runtuh. Tapi sadarlah, itulah ujianmu. Ujian yang harus dihadapi dengan ketegaran hati. Gagal, bangkit lagi. Gagal, bangkit lagi. Gagal, bangkit lagi. Gagal, bangkit lagi. Ingat mimpimu, fokus akan tujuanmu, dan yakinlah semua kesulitan itu pun akan berlalu. Selama kamu masih punya harapan, selalu pasti ada jalan. Selama kamu masih percaya Tuhan, tidak ada yang perlu ditakutkan. Sekalipun badai menghadang, saya ingin kamu bilang, saya pasti bisa. Bukan karena tidak ada rintangan maka kamu optimis, tapi karena kamu optimis, maka kamu akan berani menghadapi semua tantangan.
Bukan karena hal itu mudah maka kamu yakin kamu bisa. Tapi karena kamu yakin kamu bisa, maka hal itu pun menjadi mudah. Bukan karena hari ini indah maka kamu bahagia. Tapi karena kamu bahagia, maka hari-hari kamu pun menjadi indah. Setiap kali rasa ragu menghampiri, setiap kali kamu tidak percaya diri, ucapkan ini dengan sungguh-sungguh dalam hati. Saya percaya saya bisa mencapai impian, saya bisa mengambil tindakan, saya bisa bangkit dari kegagalan, saya bisa. Saya bisa dengan doa, saya bisa dengan usaha, saya pasti bisa untuk keluarga, bangsa, dan negara. Saya pasti bisa. Pesan ini untuk kamu. Hah? Ada. Kenapa, Ci? Udah. Iklan soalnya sisanya. Oh, saya iklan. Jadi ada maksudnya ada kata-kata yang menurut aku bagus banget dari video itu. Jadi bukan karena nggak ada rintangan maka kamu optimis, tapi justru karena kamu optimis maka kamu akan berani menghadapi semua rintangan. Bukan karena hal itu mudah maka kamu yakin akan bisa, tapi karena kamu yakin kamu bisa maka hal itu pun menjadi mudah. Bukan karena hari ini indah maka kamu bahagia, tapi karena kamu bahagia maka harimu pun menjadi indah. Saya percaya, saya bisa. Yeay, kita semua bisa guys, semangat. Udah, itu aja lah. Semoga memotivasi kita pagi ini. Thank you, Clau. Thank you, Clau. Iya. By the way, Claudia tahu ya sejarahnya Mary Riana? Hah? Tahu kan ceritanya Mary Riana? Tahu banget. Aku yang nggak tahu. Apa tuh? Dia tuh agen asuransi kok. Tahu lah dia. Gitu. Alah, Nggak tahu, emang nggak tahu. iya? Aku nggak tahu. Oh iya, Aku nggak tahu. serius. Serius. Serius nggak tahu. Jadi dia dulu tuh kan ini beneran apa enggak sih? Beneran. Oh iya Live beneran. juga nih. Jadi waktu itu kan keluarganya kena yang kerusuhan 98 itu kan. Jadi kan mereka si Mary Riana disuruh pergi ke Singapura. Tapi tanpa uang gitu. Jadi dia benar-benar luntang-lantung, numpang sama temennya. Susah banget lah hidupnya. Sampai akhirnya dia terus main-main saham, main trading sampai dia rugi. Terus akhirnya ditawarin lah dia untuk jadi agen asuransi. Ya benar-benar dari nol, dari yang nggak ada nasabah sama sekali sampai akhirnya ada satu oma-oma kaya yang ngelihat dia gigih kan bagi-bagiin brosur segala macam. Akhirnya diajak ke rumahnya. Terus omanya itu ambil deh $100 ya, $100.000 apa $100? Mimpi $100 ya, $100. Udah deh. Dari situ akhirnya kisah dia berlanjut sampai sekarang. Mulai dari agen asuransi, dia jadi inspirasi banyak orang. Gitu ceritanya kok. Gitu kok. Kamu nonton ya film bioskopnya? Apa baca ceritanya? Nonton. Terus aku kayak nangis gitu, ya ampun. Kayaknya aku kalau jadi dia, nggak tahu deh gimana. Waktu itu nggak tahu ya? Ya Iya, ampun, nggak tahu. ternyata hari ini jadi agen asuransi. Ternyata aku jadi kayak Mary Riana. Amin. 2 tahun lagi jadi motivator nih di Waduh. Vision. Amin. Thank you Claudia. Iya, Teman-teman semuanya. sekali lagi kita kasih reaction-nya yuk. Nah, ini aku sharing screen. Udah bisa kok? Bentar. Udah Syel, tinggal di Ya, share. bentar. Aku buka. Udah kelihatan belum layarnya? Ya. Udah Layar siap. udah.
Goldcast. They said, Carla, why don't you talk about the pearls that you would have given to your 25-year-old self after being a woman on Wall Street for 30 years? So here's how it goes. Dear Carla, the first thing that I'd like to tell you is own your power. When people are starting to question whether or not you can, and you start to doubt whether or not you can, red flag, you have just given away your power. The next thing I'd like to tell you, Carla, is you must be comfortable taking risks. If you never reach far enough to hit that wall, you won't know how far you can go. What's the worst that can happen if you take a risk and it doesn't work out? So you fail. But guess what? Failure always brings you a gift. And that gift is called experience. The third piece of advice, Carla, is remember that it is easier to beg for forgiveness than it is to ask for permission. The fourth piece of advice, and Carla, this is a big one. If you meet somebody, a guy or a gal, that you are interested in, and they tell you that you are too much for them, they are right. Do not dim your light for somebody else's convenience. The fifth piece of advice, Carla, is you must celebrate your victories often. There'll be lots of things that will happen in life that might make you sad, that might make you pause. So when the great things happen, no matter how small, celebrate. When it's your birthday, celebrate all month. My next piece of advice, Carla, don't worry about making mistakes. And oh, by the way, making a mistake, Carla, does not make you special. Everybody makes a mistake. What makes you special is how and if you get up. The next piece of advice, life is a journey. Don't be in such a hurry to go towards things. Enjoy every single lesson that life brings you. And then finally, I say to you, as my good friend Judith Adu said to me, this is real life. This ain't no dress rehearsal. So make sure that you go for it all of the time. Put your foot on the gas no matter what it is and go for it. You have absolutely nothing to lose. If you are stuck and you're not sure whether or not you should try something, always default to the try. You already are clear about what no looks like, so why wouldn't you play for yes? And as I close, I say to you, Carla, when you empower other people, you magnify and amplify your impact. You have all the goods that you need in order to maximize your success. Sincerely, Carla. Ya, jadi dari video itu sih maksudnya ada beberapa poin sih yang aku dapat gitu, kayak sebenarnya ada beberapa hal yang dia lebih ke afirmasi diri kita sendiri gitu. Yang pertama tadi kan on your power ya, jadi ketika orang bilang kita nggak bisa dan kita mengiyakan itu, ya sih kayaknya nggak bisa, itu kita memberikan power kita ke orang lain gitu. Jadi sebenarnya kita tuh nggak boleh meragukan kemampuan diri kita sendiri sih gitu. Jadi mau orang bilang nggak bisa apa, kita harus tetap stick sama pendirian kita, oh kita bisa gitu. Terus yang kedua adalah ya berani take risk gitu. Karena hasil dari resiko yang kita ambil atau kegagalan atau apapun itu memberikan kita hadiah sebenarnya. Yang hadiahnya apa ya? Hadiahnya adalah experience gitu. Jadi jangan takut sih untuk mungkin kalau misalnya sekarang masih ada yang takut untuk misalnya ketemu orang tertentu, atau misalnya masih takut untuk melakukan sesuatu yang mungkin belum pernah dilakukan sebelumnya. Jangan takut sih, justru percaya aja kita akan dapat hadiah dari situ gitu, which is ya experience gitu. Terus ada juga yang celebrate
celebrate little things. Kadang-kadang kan kita ngerasa down, ngerasa capek gitu, tapi ketika kita merasa great gitu ya, ada great things happen di setiap hari kita, ya untuk kita, yang membuat kita terus motivated kan adalah ya celebration itu, sekecil apapun yang terjadi ya kita harus celebrate. Terus ada juga yang penting adalah make a mistake, lakukan kesalahan sebanyak-banyaknya, berhubungan juga sama yang take risk tadi ya, ambil resiko. Dan ketika kita membuat kesalahan, sebenarnya nggak ada yang spesial gitu dari kita, karena semua orang tuh pasti pernah buat kesalahan. Tapi apa yang membuat kita spesial itu ya ada gimana caranya kita bangkit gitu dari kegagalan itu. Dan yang penting adalah enjoy every single lesson dari kehidupan. Jadi apapun prosesnya gitu ya. Kalau aku jalan bisnis ini kan nggak gampang ya, pasti ada ups and down-nya. Tapi yang penting adalah kita nikmatin aja gitu setiap perjalanannya gitu. Dan terakhir adalah kehidupan ini kan bukan rehearsal gitu, bukan latihan, ini real gitu. Jadi say yes aja sama opportunity yang ada gitulah gitu. Ini itu sih penguatannya gitu. Terima kasih. Ya, Sorry. Gue sambil dengar tadi. Ya jadi udah selesai nonton videonya. Jadi video singkat itu sebenarnya sedikit sharing aja dari pengalaman aku pribadi. Dari sisi penghasilan dari awal tuh benar-benar nggak secepat. Maksudnya awal itu struggling dengan income yang masih sedikit banget gitu, Cuman di situ aku nggak quit, nggak berhenti. Jadi based on pengalaman aku ngeliat video ini sedikit kurang lebih ya, maksudnya mempunyai sedikit kesamaan gitu kan. Terus aku rasa aku punya dream yang besar untuk sesuatu yang aku yakinin gitu kan. Jadi ketika pada start awal mungkin butuh waktu yang lumayan lama juga untuk tetap ngerasain dengan income yang sekian itu, dan aku nggak berhenti, tetap jalan terus. Ya dari situ ya puji Tuhan aku rasa sekarang mulai kelihatan buah manisnya gitu, mulai berbuah manis gitu. Satu persatu berkat berdatangan pelan-pelan. Di situ pun aku sadar ketika sudah posisi ini walaupun belum seberapa, aku sangat bersyukur dengan apa yang sudah dikasih rezeki gitu ya, nominalnya berapapun tuh aku sangat bersyukur karena aku start dari nol gitu. Bener-bener aku rasain nol ke sekiannya itu dalam jangka waktu yang lumayan lama. Jadi bener-bener kerasa banget setiap kenaikannya, setiap proses yang dijalanin, setiap kepercayaan yang dikasih oleh nasabah aku, bener-bener aku menikmati, enjoy banget, dan bener-bener sampai detik ini sebersyukur itu untuk setiap pencapaian yang aku rasain. Jadi mungkin sekali lagi bersyukur bisa jadi penguatan buat kita semua di sini. Berapapun yang kita hasilkan, apapun yang kita jalani, walaupun belum walaupun belum kerasa banget untuk hari ini, tapi kalau sudah punya mimpi besar, jalanin aja dengan sepenuh hati sih. Menurut aku untuk sharing tadi sekian sih. Kebetulan relate juga dengan apa yang aku jalani. Gitu. Thank you, Ciko. Jadi 70 sekian itu udah kena tenggat waktu ketika sudah makanya di bulan kesekian tuh kalau nggak produksi diterminasi. Nah, di 70 itu closing aku lawan closing untuk mamaku sendiri akhirnya. Jadi bukan closing untuk orang lain. Jadi sebenarnya nggak bisa dianggap juga. Itu hanya untuk mempertahankan supaya nggak keterminasi. Kalau ngomongin perjalanan ini pasti ya maksudnya. Waktu itu sempat lah ups and down gitu kan. Kadang
unit meeting apa enggak ya, malu nggak sih nih gitu kan. Waktu itu aku udah rekrut Zelda, udah ada satu lagi, aku udah rekrut 2 kalau nggak salah. Udah bertiga kalau nggak salah waktu itu, udah ada gitu. Cuma itu doang sih yang jadi penyemangat gitu ya. Artinya ya mau berhenti, ini ada orang nitipin, maksudnya istilahnya nitipin mimpinya gitu kan. Kalau aku berhenti, ya mereka juga berhenti pasti. Jadi ya walaupun ya maksudnya nggak mau bohong sama diri sendiri ya, tapi memang dalam prosesnya banyak banget momen yang bikin aku kayaknya ini mestinya nggak bisa di sini deh. Oke, kayaknya nggak cocok deh gitu. Itu banyak gitu. Cuman kembali lagi ya, meeting unit, ketemu leader, dikuatin sama Cici Koko gitu kan. Terus ikut aja AWS. Ya udah mindsetnya kebentuk di situ. Gitu sih. Jadi buat ngakalinnya tuh ya ketemu leader aja udah. Mau gimana lagi? Bukan ngakalin sih sebenarnya, nge-refill lagi tuh ya buat refill energi lagi ya buat ya mau kamu ketemu leader, udah nggak ada cara lain gitu waktu itu. Sama ya paling ngelihat situasi kondisi gitu kan. Waktu itu ngomong ke keluarga, udah mau di sini aja gitu. Terus masa ya kita berhenti setelah ngomong kayak gitu kan enggak. Jadi aku tuh tipikal yang suka challenge gitu loh, challenge diri sendiri. Masa ya nggak bisa, kita jalan terus, ya biarin deh, mungkin butuh waktu deh, yang penting harus bisa, gitu aja sih. Kemarin sih kayak gitu, yang aku rasain. Mantuliti, tepuk tangan dong buat David, menarik Ya. nih, aduh. Yes. Makasih Cici.